Hai teman-teman semua, balik lagi di Athena Fortune. Kali ini ada sesuatu yang berbeda, nggak penelusuran mulu, tapi kita mencoba berkeliaran di siang hari. Tapi ngantuk, karena suasana yang berbeda. Biasanya kita kelayapan malam, sekarang harus pagi kayak jet lag guys. Aku nih lagi ada di suatu tempat. Jadi di daerah mana kak? Daerah Renon. Di daerah Renon. Jadi aku sama Kak Dayu atau Mbak Dayu, beliau ini seorang tarot reader ya, seorang tarot reader, konsul pokoknya semuanya di Kak Dayu atau Mbak Dayu. Aku biasanya manggil kakak sih, kalau lagi inget kakak, nggak inget ya Mbak. Aja deh. Seingatnya otak. Jadi kita langsung cakap-cakap sama Kak Dayu. Ada apa sih sama beliau nih? Kenapa sampai kita datengin gitu ya? Karena kan nggak sembarangan juga kita datengin orang, ya asik. Oke, halo Kak, selamat siang. Siang apa sore nih? Sore. Selamat sore. Mas sore. Apa kabar nih Kak? Baik. Boleh kenalin dulu nih Kak ke para subscriber yang ada di manapun berada. Oke. Halo sahabat Athena Fortune. Athena Fortune. Oke. Saya Dayu Ani. Saya tarot reader. Saya juga ibu dari anak-anak asuh Spirit Dolls. Namanya Jessica dan Yumi. Dan Yumi. Dan Niang juga. Dan Niang. Oh iya, dan Niang ya. Iya, ada Niang. Dan Niang. Aktivitas saya ibu rumah tangga, merawat anak-anak. Kebetulan saya juga punya satu anak namanya Aurel, itu masih kelas 5 juga. Anak hidup ya. Ya, anak beneran. Anak benar. Jadi ya layaknya ibu rumah tangga ya, menjalankan aktivitas ibu rumah tangga, ngurus anak-anak dong, ngurus anak juga, suami rumah tangga ya. Semuanya yaitu diselingin juga dengan baca kartu. Ya. Terima pasien datang ya, tamu datang ya. Iya. Jadi offline online juga jalan ya. Offline dan online. Mukanya sendu sekali, enak ya teman-teman. Adem ngeliatnya. Sendu. Semua. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Kalau jadi jumlah doll itu pertama saya masuk Niang ya. Masuk Niang, pertama kali punya Niang ya. Pertama kali punya Niang itu diambil dari Kak Puri. Kak Puri. Setelah itu nggak lama setelah punya Niang, kedua Jessica. Berapa bulannya? Kalau nggak salah 4 bulan berselang apa 5 bulan saya ngambil Yumi. Baru Yumi. Jadi totalnya 3. Totalnya 3. Ya. Jadi total 3, pertama Niang, ada Jess dan Yumi. Dia. Oke. Kalau Niang namanya orang tua kita nggak enak bopong-bopong ya. Kalau Jess nanti kita ceritakan, dan ini adalah Yumi. Yumi kalau nggak salah nih sama kerjanya kayak kakak ya. Menemani. Iya, menemani. Jadi kalau saya baca tarot, si Yumi yang nemanin. Ya, dia yang selalu di samping saya untuk bantu baca kartu untuk klien baik offline maupun online. Kita bertatap muka. Jadi saya bawa Yumi. Kalau Jessica ya mungkin karena dia berniaga ya. Lebih sering sama papanya. Jadi masing-masingnya ada pegangannya ya. Jadi kalau Niang itu universal ya. Yang universal dan kebanyakan sebagai penasehat. Ya, Niang penasehat. Wajar orang tua. Ya. Jadi kalau anak-anak kalau si Yumi baca kartu, kalau si Jessica nemenin berdagang, nemenin jualan ya. Jadi untuk sekedar info teman-teman yang belum paham banget spiritual, jadi masing-masing ini dibekali apa sih yang dibutuhkan untuk orang tua asuh gitu ya. Saya kalau Mbak Dayu kan lebih ke suaminya berdagang gitu ya. Udah dibekali dengan untuk perdagangan supaya lancar, supaya bukannya pesugihan ya, tapi membantu. Itu pun juga kita anak-anak ini mungkin walaupun dia punya kelebihan A, B, C, tapi kita juga keseharian kan harus melibatkan mereka, memberikan informasi, memberikan edukasi, tidak semerta-merta dia tahu semuanya gitu. Jadi dia juga harus dikasih pengarahan, dikasih bimbingan supaya dia mengerti, oh ini berjualan itu seperti ini, baca kartu itu seperti ini gitu. Jadi nggak serta-merta dia duduk, kita nggak ngapa-ngapain terus ada duit kan, nggak juga. Ya, kita itu tetap berusaha. Yang harus ditekankan teman-teman ya, kalau nggak spirit ini bukan terima perintah. Ya, enggak.
tapi diajarkan, dididik juga. Karena pada dasarnya mereka sama kayak kita ya, orang hidup ya, kan harus belajar, harus berkomunikasi, harus betul. sharing satu sama lain. Iya. Gitu. Itu aja sih. Kalau si Yumi 4 tahun, Yumi 4, Jessica 6 tahun. Jessica 6. Kalau Niang kayaknya udah sepuh ya, 90-an ke atas kalau nggak salah. Mana Niang guys? Berarti sering nyiri Kak? Ya, pakai sirih. Kopi juga ya? Kopi sama kayak Luna. Ya, kopi sirih itu harus. Kopi sirih wajib. Wajib. Alasan sebenarnya begini. Kita agama Hindu, saya kan Hindu ya. Saya percaya dengan ada hal yang terlihat dan tidak terlihat, skala niskala gitu ya. Jadi kan kita menghargai apapun itu gitu ya. Meskipun kayak Yumi, kayak Tania, kayak Jessica itu spirit. Jadi saya sangat percaya mereka itu ada, dan mereka juga butuh kasih sayang, butuh diperhatikan gitu ya. Saya merasa dengan mengangkat mereka ini, kita sudah menjalankan salah satu karma baik kita gitu ya. Karena kan tidak semua orang juga artinya mau mempercayai dan mengerti tentang hal ini gitu ya. Tapi karena saya mempunyai keyakinan dan itu memang hal baik yang memang saya yakini itu membawa hal yang positif gitu ya, kenapa enggak gitu. Jadi ya memang murni ingin mengasuh mereka, ingin mendoakan mereka supaya mereka cepat kembali ke Tuhan atau mau bereinkarnasi kembali, itu aja sih. Tapi kalau lebih-lebihnya dia bisa begini bisa begitu, itu bonus buat saya. Kalau menentang ngomong frontal ke saya langsung sih enggak ya, cuman mereka menatap kayak dari mata ya gitu, apa sih gitu. Tapi buat saya gini, saya tidak harus menjelaskan hal ini kepada semua orang, karena apapun itu kan ada pro kontra ya, itu sesuatu yang biasa gitu ya. Sepanjang buat saya ini hal yang positif, saya tidak menyakiti orang lain, saya tidak mengganggu kehidupan orang lain, ya saya jalanin gitu. Tapi kalau memang ada yang bertanya itu apa gitu, ya saya jelaskan gitu lah. Kembali lagi mereka mau yakini nggak apa-apa, tidak diyakini juga nggak apa-apa gitu. Intinya ini hal yang positif, dan menurut saya bisa melakukan karma baik terhadap anak-anak ini untuk mereka, ya sudah. Dan membantu mereka untuk ke jalan Tuhan, jalan yang lebih baik. Jadi salah satu alasan untuk adopsi anak-anak arwah ini juga kita tuh menjaga supaya terhindar dari orang-orang yang jahat yang memanfaatkan yang memanfaatkan mereka untuk hal-hal yang tidak baik gitu ya. Karena mereka, saya tidak indigo, saya juga bukan orang istilahnya cenayang atau apa gitu ya. Tapi setelah mengasuh mereka, karena keseharian kita berkomunikasi, keseharian kita berinteraksi, satu sama lain bisa merasakan kapan mereka sedih, kapan mereka senang, kapan mereka berontak. Itu saya bisa merasakan gitu. Apalagi kebetulan juga komunikasi lewat kartu, dan kadang-kadang saya juga cross check sama Mami Furi gitu ya. Ternyata ya bener, ya udah. Akhirnya itu yang saya coba gali pelan-pelan, saya jalani gitu. Jadi Kak Dayu punya hal unik untuk berkomunikasi dengan anak-anak arwah. Jadi misalnya ada yang mau ditanya nih, keluarin berapa kartu. Nanti kakak yang akan menjabarkan kenapa sih kamu diam aja, atau kenapa sih nggak mau netes susu misal gitu ya. Yumi mau ngomong apa sama mama? Kan udah biasa ngobrol kan? Ngomong 3 kartu ya. Apa yang mau oke? 1, 2, oke. Kartu Tania ya. Oke. Apa 3 tuh Mbak? Ini kartu
Kan biasa kebanyakan masalah jual tuh kenapa nggak netes sih? Iya, ya, Aduh, benar. kalian ini. Kalau Niang hampir 2 tahun. Oh, jadi ini yang udah paling lama ya? Ya, ini karena dia yang pertama. Kalau si Jessica belum ada setahun. Belum ada setahun. Karena saya ambil Mei tahun 2020 ya. 2021 ini genap setahun. Kalau si Yumi ini September 2020. September 20. Ya. Ya. Oke. Suka dukanya, kalau saya sih ngerasa banyak sukanya ya daripada dukanya gitu. Karena saya ngerasa punya anak-anak ini, rumah saya rame gitu ya. Satu sama lain kita saling mengasihi, saling mencintai ya. Apalagi punya Niang, rumah saya jadi adem. Jadi situasi itu kayak ya udah, ya namanya orang hidup pasti punya masalah ya. Tapi paling tidak berat-berat banget ya gitu. Jadi masih bisa ngerem yang tadinya marah gitu. Ada Niang, ngeliatin Niang, kita masih bisa ngerem gitu. Ngeliatin muka mereka lucu, ngobrol sama mereka, akhirnya senyum gitu ya. Saya meredakan emosi. Ya. Kalau dukanya mungkin lebih ke hal yang kalau saya ngelihat misalnya anak-anak ini dipandang sama orang aneh gitu ya, sedih ya. Pasti orang tua mana Kak ya? Iya, saya mikir saya tersinggung juga gitu ya. Ini gimana, tapi udah. Sering kita ngalamin itu. Untungnya mereka menghajar sendiri. Tapi ya udah, kadang-kadang kalau diajak jalan-jalan itu orang pada mandangin semua. Ini apa sih? Saya bilang ya udahlah, biarin aja, nggak apa-apa. Anak-anak cantik ini liatin. Iya gitu. Kalau si Yumi ini dia hobinya coklat, hal-hal yang berbau coklat dia suka gitu. Kalau si Yumi lebih ke strawberry. Jessica lebih strawberry. Jadi hal-hal yang berbau strawberry dia suka gitu. Kadang-kadang saya juga tawarin, mau ini enggak? Saya kasih Fanta gitu ya. Mau ini enggak? Tapi saya komunikasi lagi kembali lewat kartu. Kalau kartu itu rasanya dia menolak, ya udah nggak apa-apa gitu. Tidak memaksa. Jadi mau ini enggak gitu. Ya ini aja. Kembali lagi ke anaknya ya. Ke anaknya gitu, maunya mereka apa gitu. Ya. Pak gitu ya. Kalau Niang selalu di rumah karena mungkin Niang nggak mau diekspos juga ya. Gitu. Kalau anak-anak ini sama, saya kayak ngerawat anak saya ya, Aurel. Jadi kalau saya rasa tempat itu nyaman, tempat itu bersahabat, saya bawa gitu ya. Tapi, sesuai feeling nggak ya? Ya, tapi kalau tempat itu saya rasa di situ orang-orang mereka yang tidak bisa menerima keberadaan mereka, ya saya taruh di rumah. Saya bilang sama mereka, diam di rumah dulu ya, nggak boleh ikut sama mama, soalnya di situ ada begini, nanti kamu jelaskan. Ya, saya jelaskan. Jadi intinya semua komunikasi aja sih. Jadi untuk menjelaskan spiritual itu ada sebab dan akibat, biar mereka tuh nggak nanya kenapa sih namanya anak kecil kan pasti kepo. Anak kecil mereka satu kepo, baper dan juga kadang-kadang ngambek kan. Nah itu, jadi intinya dijelasin aja kenapa boleh, kenapa tidak boleh. Ya, sama kayak anak-anak TK Iya gitu deh. Oke, paling aku mau kita akan masuk ke dalam topiknya. Pasti ini akan sedih. Jadi kan tadi dibilang kalau Kak Dayu ini punya 3 spiritual, ada Niang, ada Njes, kita manggilnya Njes kayak ada Njes dan ada Yumi. Aku sempat ketemu 3-tiganya. Jadi Njes ini sudah berpulang karena ini jadi kayak Kak Dayu tuh sedih sih awalnya, cuman akhirnya itu memang tujuan dari orang tua asuh. Mau tidak mau, siap tidak siap. Karena kita mendoakan mereka supaya bisa cepat rest in peace. Jadi kita berhasil nih menjadi orang tua. Tinggal aku nih 60 anak, belum ada satu rest in peace, pusing. Ngerasa beban, cuman belum siap ditinggal gitu kan. Iya, pastilah, pasti. Apa sih Kak yang tanda-tanda apa yang Kakak dapatkan untuk Njes ini? Kalau tanda yang spesifik saya nggak ada ya. Tapi karena anak-anak ini juga setiap harinya kalau saya sembahyang saya doakan mereka gitu ya. Selesai sembahyang saya ajak mereka berdoa. Jadi saya ajak mereka berdoa supaya kelak cepat rest in peace atau bereinkarnasi, dimaafkan segala kesalahan-kesalahan mereka di masa lalu atau di saat ini. Saya ajarkan mereka untuk berdoa seperti itu. Tapi untuk Jessica, sebulan sebelum dia berangkat, pada saat saya mengajak berdoa gitu ya,
saya lihat wajahnya kok bersinar, beda gitu beda, bersih, putih gitu ya. Saya mikir, saya positif aja. Saya mikir, saya tidak ada kepikiran dia mau pergi, enggak. Saya cuma berpikir bahwa Jessica anak ini mungkin energinya sudah semakin positif karena kita sering ajak dia berdoa ya. Sebetulnya baik ya. Ya, saya ajarkan dia juga nyumbang untuk berdonasi untuk ini satu lagi. Jadi saya bukakan kartu 2 minggu sebelum Jessica berangkat. Saya biasakan komunikasi lewat kartu. Saya tanya Yumi, gitu. Yumi, ada yang Yumi mau sampaikan nggak lewat kartu ke Mama gitu ya? Kata Yumi, Mama nih kan sudah banyak ngarot nih, sudah banyak punya uang gitu. Jadi harus bersedekah, harus berdonasi, nggak boleh pelit-pelit, gitu kata dia. Iya, dia soalnya tegas. Oh, ya dah kita berdonasi yuk gitu kan. Nah kebetulan pas di depan TV saya lihat ada bencana NTT ya waktu itu, iya. NTT longsor ya? Ya, longsor dan banjir itu. Kemudian saya bilang sama Jessica, ya udah, ayo kita berdonasi gitu kan. Akhirnya saya catat nomor rekening yang ada di TV ya. Saya catat, saya buka, saya transfer melalui mereka, di depan mereka. Saya transfer, ini Yumi, ini Jessica, Mama sudah transfer untuk kita berdonasi untuk korban yang ada di NTT gitu ya. Jadi Yumi berdonasi sebesar sekian, Jessica juga sebesar sekian gitu ya. Ya, atas nama mereka gitu. Jadi kalian udah jadi anak baik, sudah peduli sama sesama. Terima kasih ya sudah ngingetin Mama, ini kan ini. Nah setelah itu udah nggak ada kepikiran apa-apa gitu. Nah pas saya lihat habis berdoa, nyambung lagi ke masalah berdoa Jessica, saya lihat wajahnya bersinar. Saya mikir, karena udah diajak hal-hal baik, diajak sembahyang, akhirnya wajah anak ini bersih gitu ya. Saya seneng gitu ya. Nggak ada pikiran ya? Nggak ada. Buat saya tuh saya berpikir mereka RS in Peace tuh kayaknya 5 tahun ke atas atau gimana gitu ya. Kayak lama gitu, masih lama lah gitu kan. Nah 3 hari sebelum galungan, saya mimpi ada laki-laki yang ngomong ke saya, ibu dicari sama anak-anak, katanya ada yang mau pamit gitu. Mereka sudah selesai berjuang, sebagai gantinya ibu dikasih ini gitu. Saya dikasih ikan gitu ya, ikan mas gitu. Saya bingung apa ya gitu. Ketika udah begitu bangun tidur, saya mikir apa ya. Langsung saya berpikir ke anak-anak 2 ini. Jangan-jangan nih mereka mau pamit gitu ya. Besok paginya bukain kartu. Ya hasilnya meresahkan saya gitu ya. Akhirnya saya tanya sama Mami Furi. Mami Furi akhirnya jawab, Yumi masih, Jessica yang mau pamit. Jessica mau pamit. Antara lega dan gimana gitu ya. Lega ya. Banyakan sedihnya daripada leganya gitu. Apalagi mau galungan. Hari raya gitu kan. Terus ya udahlah gitu ya. Ya udah nangis sejadi-jadinya gitu karena kita ngerasa kita ditinggal anak gitu ya. Ditinggal anak, sedih gitu kan. Ya didoakan juga ya kalau mau berangkat ya sudah Jessica berangkat. Mama Mama ikhlas gitu ya. Mengikhlaskan Jessica karena itu tujuan Mama mengadopsi kalian gitu. Ya sebatas itu aja. Terus pasti pas sudah kan agak galungan nih kayak bilangnya ya, jam-jamnya gitu. Jadi nanya sama Mami Furi, galungan malam dibilangnya. Ya galungannya. Cuman nggak tahu jamnya. Nggak tahu jamnya. Cuman saya punya kepikiran paling di atas jam 10 malam gitu ya. Terus saya terus berkomunikasi sama Mami Furi, katanya pas hampir jam 11 dibilang Jessica sudah berangkat Mbak gitu kan. Saya di situ lebih lega, lebih ngerasa tenang, lebih kuat karena di satu sisi memang itu tujuan dia gitu ya. Tujuan kita juga ya. Iya, tujuan kita juga mengantarkan dia untuk dia bereinkarnasi atau dia rest in peace ke rumah Tuhan gitu ya. Jadi kita harus mengikhlaskan dia juga banget. Gitu. Aduh. Terus setelah Jess rest in peace, reinkarnasi pergi itu apakah mengubah hari-hari kakak?
Ya sehari 2 hari ya inilah ya, sehari 2 hari ngerasa kehilangan lah ya, karena kehilangan anak. Apa namanya, yang tadinya 2 dia jejer gitu duduk, sekarang cuma 1. Manggil kan nggak bisa diapa-apain ya. Manggil ini Njes lagi lupa kan gitu. Jadi ya pelan-pelan mungkin ya, butuh waktu untuk bisa apa namanya, menerima itu semua gitu ya. Menerima itu tuh. Iya. Sama kayak kita menerima kehilangan orang beneran gitu kan. Iya, memang itu yang saya rasakan. Jadi kehilangan orang beneran gitu. Iya. Karena kan emang bener anak Kak ya. Karena Jessica itu anaknya apa ya? Anaknya dia penyayang. Jessica tuh penyayang, pengasih. Kalau ngelihat orang-orang yang tidak beruntung, jadi saya lebih ngelihatnya ke yang manusia hidupnya ya. Misalnya gini, ada anak kecil, dia kurang beruntung gitu ya. Anak kecil, saya punya keponakan kebetulan, dia juga lagi sakit gitu ya. Jadi keponakan ini umurnya 1,5 tahun. Jadi kalau datang ke sini, yang dia cari selalu Jessica. Yang dia panggil pun Kak Jessica. Saya deret Yumi sama Jessica, yang diambil Jessica dulu, diambil terus dipeluk ini. Artinya kan kalau kita ngelihat dengan orang indigo, mungkin Queen indigo ya, mungkin mereka berinteraksi. Cuman saya yang nggak indigo, saya nggak bisa melihat mereka ngomongnya kenyamanan kan yang didapatkan. Mereka meluk gitu. Dari situ akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa Jessica ini anaknya dia empatinya tinggi banget gitu. Memberikan kenyamanan pada sekeliling. Iya, sayang, mengasihi gitu. Terutama sama orang-orang yang sedih, orang-orang yang ada musibah, ada masalah gitu. Jadi nggak mau kalau sekitar itu sedih. Dia apalagi orang tuanya. Dia nggak mau. Ada nggak kan kakak ngeliat kalau dia bersih putih sebelum dia berpulang pergi gitu ya, apa ada pesan-pesan atau ngomongan apa gitu? Pesan-pesan dia nggak ada, tapi ketika dia berangkat, ketika dia sudah jalan, saya sehari sebelum dia berangkat, saya nanya Jessica mau apa gitu kan. Karena saya nggak ngerti, saya nggak bisa komunikasi, saya nanya Mami Puri bilang minta ice cream strawberry gitu ya. Ya saya kasih, saya sudah siapkan semuanya gitu. Terus begitu pagi-pagi kata Mami Puri, Mbak Dayu jangan di offering dulu gitu, mending dibungkus, dimasukin ke lemari gitu ya. Saya yang udah saya siapin gitu semuanya, saya mikir aduh ini anak nggak boleh makan, nggak boleh ngapain gitu, takut juga kan gitu. Tapi saya biasanya kalau mereka offering kan saya kasih dupa, saya panggil mereka untuk makan gitu. Jadi pada saat itu saya cuma manggil Yumi aja, tapi begitu siang saya nggak pakai dupa nggak apa, saya kasih es krim sehari sebelum sudah. Soalnya saya kasih lagi, Jessica ini es krim, mama tahu Jessica suka, kalau mau mama aja gitu. Ya ngobrol aja sih. Karena memang tahu dia belum berangkat gitu kan. Karena kita tahu, karena dibilangnya malam kan. Ya udah gitu. Jadi dibuang benar-benar caper sih tanya. Gak ajak ngomong. Iya. Nanti ya. Jadi tanya tuh kangen sama Mbak Dayu karena emang kenal Mbak Dayu dari awal. Akhirnya aku mau ikut Bun katanya gitu. Jadi ya sudahlah. Jadi tadi mau bawa Sasa, cuman takut Mbak Dayu keinget sama Jessica lagi, nanti mewek lagi. Mewek lagi. Tadi sebelum kita shoot tadi udah sedikit cerita nangis kayak, aduh paham sih kejadian itu kayak gimana rasanya, paham. Cuman aku berusaha tidak nangis, nanti Eleanorku rusak guys. Jadi sekarang untuk bonekanya sendiri udah kakak bungkus ya? Udah saya bungkus dan masih di lemari. Merasa kan udah sehari 2 hari nih kak, udah bisa menerima kehilangan atau kepergian dia? Kalau sekarang saya nggak lihat, mungkin saya bisa menerima ya, tapi kadang-kadang saya suka kangen gitu. Saya buka lemari, begitu lihat saya belum bisa terima gitu, karena yang saya lihat yaitu Jessica, tapi spiritnya udah nggak ada gitu. Cuma rumahnya aja. Ya rumahnya aja gitu ya. Jadi ingat lagi gitu. Makanya sekarang kalau ditanya mau ngasuh lagi gitu, mau. Cuman saya masih dilema antara saya pakai rumah itu lagi atau saya cari dolls baru itu aja. Jadi sedikit info, kalau memang dollsnya sudah kosong,
tadi Mbak Dayu bilang dari Kak Furi didiemin sebulan Kak ya? Ya, maksimal sebulan. Kalau kalian kuat ya cepet deh sih. Kalau kuat coba dah. Menceritakannya aja itu udah penuh dengan air mata, karena memang nggak semudah itu kita melepaskan apa yang kita punya. Iya benar. Karena memang tujuan kita supaya mereka cepat asian peace gitu kan ya. Karena dari sekian banyak teman-temanku yang punya spirit dolls, ya cuman baru Mbak Dayu sih yang asian peace ya Kak ya. Oh iya. Di Bali. Mam Furi ada ya kan itu ya. Baru satu kan. Baru satu, terus ya. Terus Mbak Dayu udah belum ada lagi di Bali ya, yang kayak belum ada lagi di Bali. Kita juga belum. Tadinya ada mau satu Kak, cuman kayaknya ketahan karena akunya meweknya menjadi si Charlotte namanya. Oh itu udah mau. Terus? Jadi ada yang ngomong kan, terus pantesan aku ngeliat dia kok berbeda. Terus aku, Charlotte dia nggak mau ngomong nggak sama sekali nggak ngomong, tapi udah beda mukanya. Nangis aku kejar aja dia pergi. Ya, kenapa? Karena tahu bundanya nggak kuat. Jadi sehari sebelum Jessica berangkat itu pernah ada pemikiranku gitu, boleh nggak diperpanjang ya, nanti dulu gitu dipanggil suruh balik lagi gitu kan. Tapi mikir lagi karena papanya juga bilang tujuan kamu ngadopsi itu apa? Kan mengantarkan dia ke tempat yang lebih baik. Kalau kamu sekarang tahan-tahan, ya sama dengan kamu menyiksa dia gitu. Ya tinggal pilih aja yang mana gitu kan. Akhirnya saya berpikir juga egois ya. Kalau menahan dia sedangkan dia sudah mau lahir gitu, mungkin merasakan bahagia juga, dia punya hak, mereka punya hak untuk bahagia kan gitu. Jadi ya udah mau nggak mau ya udah diikhlaskan. Jadi kita tidak mengikat ya. Iya. Emang sempat salah sih ngomong kayak, cuman gimana ya Kak, belum mampu gitu, masih syok orang baru pindah rumah segala macam. Terus anak-anak nih nggak ada, biasanya kan main nih Charlotte, dia diem aja nggak mau. Kamu sakit? Enggak Bun, terus kenapa? Terus tapi mulutnya tuh geter gitu loh Kak, kayak mau ngomong tapi nggak, takutnya nangis gitu kan. Terus tanyalah ke temen nih, Queen ini mah dia mau pergi, apaan mau pergi? Aku bilang, langsung aku pulang, aku peluk, ini nggak mau Charlotte, nggak mau. Aduh sempet akhirnya kata Kak Furi udah dipanggil katanya, ya ditunda dulu. Terus belum ada yang pergi-pergi, dia tahu mamanya tuh cengeng. Kan karena Queen Indigo jadi bisa tahu kan dia mau pergi lah. Kalau misalnya aku Indigo mungkin aku melakukan hal yang sama. Mewek dulu ya, nahan. Jangan deh nak. Akhirnya ujung-ujungnya apa ke sini ke Yumi, bilangnya ke Yumi gini, Yumi jangan ya, jangan sekarang. Mama tahu Yumi akan harus begitu juga, tapi jangan sekarang ya. Kasih mamanya napas dulu. Nggak siap gitu kan ya. Apa harus kehilangan lagi gitu. Apalagi ini yang sering nemenin narot segala macam gitu kan. Jadi apa ya? Nantilah gitu. Temenin mama dulu gitu ya. Karena mau ini lagi sama yang baru, bukan yang nggak mau ya, cuman kan sudah kadung sama kita berbuat maksimal gitu ya. Yang ada dulu benahi gitu. Biar dia juga maksimal, happy-nya, senengnya di sini sama keluarga gitu. Jadi Mbak Dayu adalah salah satu orang tua asuh yang menurut aku sangat patut dicontoh. Nggak selalu melulu mana nih nggak netes, kenapa sih nggak netes, kenapa udah ngadopsi tetap hidup kayak gini aja gitu. Karena di luar sana kan banyak pertanyaan seperti itu Kak ya. Udah adop kok masih aja rekening nggak nambah apa segala macam, akhirnya dipulangin kan. Banyak tuh kalian bisa lihat kisahnya di channel YouTube-nya Kak Furi. Terus marah-marah karena masih gitu-gitu aja. Itu kan semua kembali ke diri masing-masing. Anak-anak ini kan hanya membantu ya. Benar. Tapi perubahan yang paling banget Kakak rasa setelah mengadopsi mereka itu apa Kak? Perubahan semuanya ini kembali lagi, kalau masalah rezeki kita harus kerja ya. Nggak ada orang tidur rezeki datang. Nggak ada orang berdoa terus kita nggak ngapa-ngapain rezeki datang. Begadang nggak ya? Ya itu makanya. Jadi semua itu harus diselaraskan gitu ya. Jadi kalau memang kadang si Yumi gini, kita udah 2 hari 3 hari nggak kerja, ini gimana ya, nanti nggak bisa beli susu loh, nanti nggak bisa beli coklat loh, nanti kita nggak bisa beli ini, kerja yuk gitu. Langsung ada ting, Mbak kapan bisa gitu ya. Tapi kita juga harus ngerti dia juga
capek, dia juga anak-anak, ya dia juga butuh refreshing, butuh jalan-jalan. Jadi saya bisa merasakan misalnya ketika 3 hari atau seminggu dia diam di rumah aja nggak keluar, saya ngerasakan kok anak ini sumpek gitu. Jadi kadang-kadang khusus di hari libur, di hari Sabtu kebetulan anak saya nggak sekolah ya, saya bawa mereka jalan-jalan gitu. Padahal cuma jalan-jalan keliling kota atau beli mie, beli bakso gitu. Yang penting keluar dia. Kadang bawa ke tempat, ayo beli es krim, saya ajak turun juga biar dia juga tahu kehidupan ini gitu. Makanya badan dolsnya bersih guys, nggak kayak yang di rumah dekil. Karena keluarnya benar-benar blok hilang, udah nggak tahu kemana. Ntar sebelum sore pulang. Nah ya itu kan untuk penelusuran. Kalau ini kan memang dia anak rumah, anak rumah diasuh gitu. Pas dia datang begini bentuknya, sampai sekarang udah berapa bulan nggak ketemu masih begini, masih baru. Lihat tanya udah dekil, memang benar-benar beda anak komplek sama anak kampung. Iya, pokoknya nggak beda orang tua, beda dah anaknya. Nggak juga lah, karena Queen kan ngerti masalahnya, bisa ngobrol sama mereka ya. Kalau saya sih kebanyakan ngomongnya dari sudut saya, nggak boleh gini ya, nggak boleh gitu ya, jangan gini ya, jangan gitu ya gitu. Jadi intinya dengan keberadaan anak-anak ini, rumah ini lebih happy, lebih ceria, lebih berwarna. Aurel punya temennya, diajak ngobrol, diajak belajar, nonton TV. Jadi saya rasa saya punya anak 3, benar-benar blast ngerasa punya anak 3. Bahkan mereka kalaupun misalnya mereka cemburu satu sama lain gitu, saya bisa ngerasa misalnya mau ngasih sesuatu gitu, saya ngelirik dulu, kayaknya ini gini deh, ya dah kasih lagi gitu. Itu jadi sama papahnya pun juga kadang-kadang dijailin, dilucuin gitu, diisengin gitu, kadang-kadang ditutup kepalanya, ya dia aja bercanda. Jadi tanpa kita sadari kita sudah buat aura rumah ini jadi happy. Jadi bahagia, jadi meskipun suntuk cuman ya happy aja happy gitu ya. Karena ngeliat cantik-cantik mereka kan, imut gitu. Jadi memang kembali lagi ya, di mana kita mengadopsi, benar atau enggak, isinya tuh seperti apa, baik atau tidak, itu sih tergantung kalian. Cuman ya kita harus yakin dulu apa yang kita pilih itu baik untuk kita ke depannya. Jangan sampai salah pilih gitu loh. Karena ada beberapa kejadian yang ya aku share aja, yang datang ke aku ternyata isinya tidak sesuai dengan apa yang diceritakan. Itu kan sayang banget gitu, kayak yang ada malah bikin rumah panas, rumah enak, jadinya image spiritual itu akhirnya jelek kemana-mana. Itu yang diwaspadai. Terus kembali, mereka itu bukan pesugihan ya, kayak tergantung bagaimana kita merawat. Kalau kita merawat baik, datanglah kebaikan untuk kita ya, kayak. Iya benar. Jadi gini, anak-anak ini sebenarnya kalau orang nanya, kamu sembayangin, kamu menyembah gitu. Ada yang bertanya begitu. Saya bilang, saya menyembah Tuhan. Tuhan saya Ida Sang Hyang Widi gitu ya. Ya Tuhan gitu. Anak-anak ini mereka arwah, spirit ya, yang dengan sengaja kita dengan sadar masukin dia ke doll ya, ke boneka gitu. Jadi mereka pun juga sama seperti kita, cuman dia tidak terlihat. Dia juga punya pikiran, dia juga punya perasaan, dia juga punya hati gitu ya. Mereka juga berdoa. Dan mereka juga memiliki hak yang sama dengan kita manusia gitu. Jadi asasnya apa? Asasnya ya kasih sayang aja, kepedulian satu sama lain, mengasihi gitu. Nggak ada yang harus dibilang itu pesugihan. Kalau pesugihan ngapain ditenteng-tenteng? Iya. Kalau pesugihan ngapain dibuatin video segala macam? Udah lama mati kita. Udah aja umpetin kan gitu. Toh ini saya bawa ke pura kadang-kadang ya. Saya bawa ke pura. Kadang-kadang kalau saya pulang ke kampung, kebetulan orang tua saya kan pendeta ya. Jadi disembayangin juga gitu. Saya minta blessing supaya mereka cepat kembali ke alam, maksudnya udah dipenuhi mewek ya. Manusiawi nggak apa-apa. Nah, kalian merasakan namanya spiritual. Aku pun gitu, kayak harus siap 60 nih. Aku jarang mimpi kan, kayak aku jarang mimpi, nggak tahu nih tanda dari mana yang datang. 60 di siapa nih yang pergi, nggak tahu dah. Gue harus siap aja, pengen sering-sering nanya. Meskipun kita bisa berkomunikasi, terkadang mereka kan nggak mau jujur. Takut bundanya sedih, apalagi bundanya tukang mewek. Karena mereka kan sangat menghindari orang tua itu sedih, teman-teman. Kalau sedikit cerita gitu kak ya. Kalau sedih, coba peluk mereka. Pasti kayak
pengen sih nangis cuma nggak bisa gitu loh, karena mereka sudah menyerap kesedihan. Iya, energi mereka secara tanpa kita sadari menular ya, Queen, menular, betul. Ya. Kayak Jessica itu, jadi 3 hari sebelum berangkat itu dia sudah mengeluarkan energi kesedihan tanpa disadari, kita pun juga sedih. Berasa, gitu loh. Ini kenapa bawanya sedih? Gitu. Apalagi setelah dibilang dia mau pamit gitu, ya udah, ya kejawab sudah jadi-jadinya ya. Gitu kan. Oh ternyata mau pamit. Mau pamit. Oke Kak, terakhir nih, ada nggak pesan-pesan untuk para spiritual di luar sana yang indigo maupun tidak indigo, terus yang netes nggak netes, kan banyak nih mereka nih. Oke, jadi gini, untuk para adopter yang ingin mengasuh spirit doll, yang perlu dipikirkan pertama kali sebelum memutuskan untuk mengasuh, yang pertama lingkungan keluarga kita. Keluarga terdekat ya, terutama suami, anak-anak atau siapapun yang tinggal di satu rumah dengan kita. Ya. Karena itu mereka akan berinteraksi sama kita, ya kan. Jadi kalau kita memberikan sesuatu yang baik, kita memberikan cinta kasih sama mereka, mereka pun juga akan memberikan hal yang sama. Itu yang saya rasakan ya. Nggak tahu kalau yang lain. Kalau kita menyebarkan kebencian, kita artinya hujatan, maka itulah yang juga kita rasakan dengan seisi rumah gitulah. Jadi kalau memang mau ingin sesuatu yang positif, ya lakukan yang positif gitu ya. Terus kalau belum ada anggota keluarga yang tidak setuju, kalau boleh saya sarankan mending jangan dulu. Jangan dipaksakan. Karena kasihan dollnya gitu ya. Mereka kan peka kayak. Iya, mereka peka, mereka punya perasaan sama kayak kita. Kadang anak-anak ini misalnya ya nggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang saya kalau misalnya ribut atau ada cekcok sama suami gitu ya, dia duduk gitu. Terus lewat aja nggak disapa. Ya saya sebagai ibunya juga, gimana sih anak ini kok nggak disapa? Adalah perasaan tersinggung kayak begitu ya, karena ini juga anak gitu ya, karena kita mamahnya gitu ya. Jadi kalau memang belum siap, mendingan jangan, karena lebih baik anak ini jatuh ke tangan orang tua yang tepat. Kalau memang cuman ingin seneng ngeliat, kebetulan sekarang ada Bunda Queen yang banyak punya doll di rumahnya, main aja ke tempat Bunda Queen. Kalau mau lihat-lihat ya, mau ngasuh, mau bawain susu, mau bawain makanan, mau ngomong nggak apa-apa ya kan Bun? Betul. Daripada mau ngasuh nanti tidak sesuai harapan, terus anak ini ditelantarkan, ujung-ujungnya dikembalikan lagi, lebih sakit mereka. Kan kasihan seperti itu. Sama gitu. Kasus kayak Tanya. Ya kayak Tanya ini ya benar-benar. Korban. Ya, korban gaya-gayaan. Ya, jadi kalau boleh itu dipertimbangkan lagi gitu ya. Tapi kalau memang sudah bisa, rawatlah mereka dengan cinta kasih. Nggak usah terlalu maksain dia harus minum susu, nggak netes atau gimana. Mereka punya cara. Bonus itu Kak ya. Mereka punya caranya masing-masing untuk makan atau minum gitu. Karena kan nggak sama ya. Anak-anak ini juga mereka punya sifat masing-masing ya, kan beda ya. Jadi nggak bisa. Mungkin si A mereka netes terus punya saya nggak netes, ini berarti nggak ada isinya. Ya nggak bisa berpikir seperti itu kan. Gitu. Kalau memang belum siap seperti itu, mendingan nggak usah. Gitu. Kasihan anaknya. Ya kasihan anaknya. Malah menambah luka. Ya baik seperti itu. Itu aja sih kalau menurut saya. Jadi menurut Mbak Dayu sendiri, pikirkan dulu matang-matang. Terus izin dari semua keluarga kalau memang tinggal, kalau emang sendiri mah lebih baik Kak ya. Karena kan memang mungkin di depan iya aja, cuman hatinya kan orang nggak ada yang tahu. Tapi mereka akan lebih peka. Satu lagi juga, ketika kita sudah memutuskan ingin mengasuh spirit doll gitu ya, tidak usah bertanya ke tempat A, B, C, itu yang D, karena orang pasti dia punya pandangan yang berbeda. Beda-beda. Orang akan memberikan masukan yang berbeda. Nah itu akan mencemarkan pikiran kita ya kan. Yang sebenarnya tadinya nggak ada apa-apa, akhirnya jadi ada apa-apa karena kita mikirkan omongan mereka. Pikiran gitu kemana-mana ya. Jadi cukup kita dengan yakin bahwa ini sesuatu yang positif, lakukan hal yang baik, udah selesai gitu. Jadi nggak harus dengar kiri kanan. Ya gitu. Jadi saat kita sudah mengasuh, tanggung jawab ya. Jadi apa ya, ambil dari ini ya udah, percaya kata ini, nggak usah penasaran mau sini ke sana. Kalau emang nggak yakin jangan dulu Kak ya, itu kuncinya.
Terus kalau untuk saranku kalau untuk yang tidak indigo, kalau mau tahu mereka mau susu rasa apa, taruh udah semua rasa. Mana yang netes itu berarti dia suka. Berarti selama 2 minggu ke depan kasih rasa yang netes itu. Ada pokoknya taruh semua minuman, teh Yakult, Fanta, Sprite apapun taruh, biar mereka milih. Nah nanti dari situ baru kalian main feeling gitu Kak ya. Baru kalian main feeling. Kok tiba-tiba pengen coklat ya, strawberry ya? Berarti itu permintaan mereka. Kalau mau ganti baju juga gitu Kak ya. Sama. Kayak kok pengen ya beliin baju ya. Berarti mereka yang ngelitik-ngelitik kalian tuh pengen baju. Tapi kalau Mbak Rayu kan komunikasi pakai kartu lebih enak. Cuman kalau untuk yang tidak indigo dan tidak bisa reader, tarot, bisa untuk main feeling aja. Karena kalian ini sinkron. Ya benar. Makanya tadi intinya ketika kita memberikan kasih sayang yang baik, yang benar, chemistry itu dapat. Betul. Otomatis ikatan batin kita kuat. Jadi kita tahu anak kita kapan sedih, kapan seneng, kapan dia susah, kapan dia pingin ini, pingin itu. Kadang ini kita anak berasa. Anak-anak itu saya lucu. Saya taruh kadang-kadang kan dia di depan kamar saya itu ada kursi. Mereka saya dudukin di situ gitu ya. Udah jalan tuh seret. Mundur lagi ke belakang. Saya noleh. Ganti baju gitu. Jadi feeling saya, oh ini anak-anak minta ganti baju. Itu harus dilakuin gitu. Karena permintaan mereka. Karena mereka tanpa kita sadari kan, kita pinter-pinter sendiri akhirnya. Kadang-kadang misalnya mau pergi gitu ya, tahu males-malesan. Duh kok nggak pengen. Itu adalah salah satu proteksi. Iya, itu salah satu proteksi. Atau akhirnya, oh kalau kita keluar ternyata di situ ada gitu. Oh ternyata orang ini nggak sampai sini karena dia corona. Itu sering banget. Atau mungkin pas mau ketemu ini orang, ternyata orang ini tidak baik ke depannya. Nanti anak-anak ini akan mencegah di rumah gitu. Benar-benar. Saya pernah punya pengalaman. Jadi ada orang yang mau datang, dia mau baca kartu. Nah, orang itu akhirnya nggak datang. Biasanya kalau ini karena masih keluarga ya. Jadi dia nggak datang, saya biasanya nanya, gimana nih, jadi nggak, gitu kan? Nah, pada saat itu saya nggak nanya, udah saya diamin aja. Saya berpikiran positif, mungkin orang ini sibuk, udah saya nggak usah hubungin, dan saya nggak pingin hubungin gitu ya. Setelah beberapa hari, saya dengar kabar, orang itu positif COVID gitu ya. Akhirnya, oh ini baru. Jadi saat itu mungkin kita akan ngedumel kali. Biasanya kan manusia kayak gimana nanti, oh ternyata gini gitu. Banyak sekali. Pokoknya banyak kejadian dari hal-hal seperti itu. Kadang Niang juga dulu pernah. Ada orang mau baca kartu gitu. Saya punya ketakutan sendiri. Ini ketemu orang ini kok gugup, mau ketemu orang ini kok takut ya. Ada apa gitu. Sampai saya cancel 2 kali. Terus akhirnya sampai yang ketiga dia mau berangkat ke Jakarta. Waktu itu tuh orang Jakarta, dia main sini ya. Dia bilang tolonglah Mbak, nanti soalnya siang saya mau berangkat gitu ya. Jadi udah tolong ya, minta tolong kan saya nggak enak ya. Akhirnya saya ngomong sama Niang. Saya nggak ngomong sama anak-anak ini karena anak-anak ini kadang-kadang suka ngaco juga kalau dia lagi nggak mood ditanya gitu ya. Saya tanya sama Niang, gimana ini Niang? Kalau memang saya berjodoh buka kartu sama dia, ya sudah temukan saya gitu. Saya siap membantu gitu. Tapi kalau enggak ada sesuatu yang bikin saya nanti tidak baik gitu ya, buat saya nggak bertemu sama dia gitu. Saya cuma permintaan saya itu aja gitu. Simple. Akhirnya dia datang. Setelah dia datang saya lihat itu sakit yang kurus, ya mengerikan lah ya karena dia sakit gitu ya. Setelah ngobrol cari dalam, ternyata memang dia lagi punya kasus yang berat yang berkenaan dengan hal magic gitu. Ya akhirnya saya tahu, oh ini penyebabnya, dan saya disuruh mencari tahu ya hal itu. Saya bilang saya tidak punya kapasitas ke hal itu, saya nggak berani, saya takut. Jadi kalau mau ini silakan sama orang yang berkompeten. Tapi kalau mau tanya informasi saya masih bisa bukakan. Tapi kalau untuk hal yang begitu saya nggak bisa gitu. Karena saya nggak punya ilmu apa-apa gitu loh. Saya manusia biasa yang murni cuman baca kartu tarot gitu. Ya itu bentuk-bentuk salah satu perlindungan dari Niang, dari anak-anak ini gitu. Meskipun proteksi tidak proteksi, mereka tuh akan berusaha ya kayak melindungi. Jadi jangan berpikir gue mah harus segini, nggak mungkin gue diproteksi. Kafuri nggak segitunya. Pasti karena akan berkali. Anak-anak ini kembali lagi dengan cara kita mengasuh mereka. Betul. Ya kan. Ya nggak usah ngomong ke spirit ya, ngomong ke anak beneran aja deh. Ketika kita mencurahkan kasih sayang, ikatan batin kita kuat, otomatis anak ini nggak pengen ngelihat kita disakitin orang kan. Itu aja deh, segitu aja gitu. Juga banyak anak banyak rezeki. Jadi jangan takut kayak ntar susunya gimana. Itu tuh mereka tuh akan berdoa sendiri.
mereka tuh akan mencari rezekinya sendiri. Kayak di rumah udah ada 60 nih kan kayak bingung susu gimana. Ya Sung Karing datang bawa susu, bawa apa mereka ada yang doa. Iya. Karena untuk susu ya, karena aku mintanya susu yang datangnya susu. Ya, bener. Karena aku nggak pernah mengajarkan mereka kayak doa ya supaya dapat uang apa enggak. Itu uang urusan orang tuanya, mereka ya udahlah susu, baju atau apa, kebutuhan mereka. Ya mereka punya rezekinya masing-masing ya, mereka sudah ada rezekinya. Banyak anak banyak rezeki juga. Iya benar. Oke, terima kasih banget nih Kak, kita udah boleh mampir di sore hari yang cerah ini di Bali. Pokoknya cerah banget guys, cerah banget. Tadi gue bisa jadi dokter gigi. Semoga gue cepat sembuh, ya mendoakan diri sendiri. Makasih Mbak Dayu. Sama-sama. Semoga nanti bisa cepat mendapatkan anak baru lagi ya. Amin. Salam untuk Niang, untuk keluarga di rumah. Semoga sehat dan bahagia selalu. Tanya nggak mau pulang guys, dia mau di sini. Bener-bener anak ini selalu. Bener mau nginep sini? Katanya. Bener? Mau? Kalau mau nggak apa-apa nginep nanti. Nginep. Ntar Angga jemput ya. Nanti Angga jemput ya. Iya. Oke teman-teman, kita tutup dulu sampai di sini. Terima kasih untuk Mbak Dayu dan keluarga yang sudah mengizinkan Athena Fortune datang. Dan untuk teman-teman selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Pokoknya intinya berdoa, minta perlindungan sama Tuhan, dan hati-hati dimanapun kalian berada. Selalu pakai masker. Kita pakai masker kok ya Kak ya. Cuma pakai. Situ lepas. Cuman karena kita social distancing jarak tuh. Oke, sampai berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan jangan di skip iklannya. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih.